how is it that this spirit is more afraid of the name of Jesus than the name of Allah? Yeah. And that was confusing to me. They found out that I'm a Muslim. I'm quite studied in Islam. I had studied Islam for 12 years. So they asked me to become the leader and the mosque. I mean, Wow. so to teach, because I could read Arabic, I could teach it and Yeah. everything. So I started doing that. I was praying and fasting and everything else. And during this time when I'm doing that, and so I have an encounter with a spirit, a demonic spirit, that comes into a room as I'm meditating in the Quran, and I'm like, no problem. Allahu Akbar. Allah is great, and I'm gonna, say the name of Allah, and he's gonna run away. Yeah. And so I say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitan rajim. It will go, and didn't. It didn't came closer. go. Okay. And I was like, what? Oh, I should say my shahada, that I believe in Islam. So I believe in Prophet Allah and Prophet Muhammad and so on and so forth. It came closer. I started reading and reciting the Quran. It came closer. At this point, I was feeling that someone is like choking me, but from inside. And I couldn't breathe. And at that point, I was like, God help me. And the moment I said, God help me, I said it in Farsi, Khuda, the Alpha, so. And the moment I said that, I heard a voice, an audible voice, like you hear my voice. And the voice said, bring the name of Jesus. And I didn't really think about it. I didn't ponder. I felt like someone is drowning and has offered me a rope. I'm not going to be picky about the color. I just said, You stick it. I just opened my mouth and I said, Jesus, if you are the truth, show me yourself. And before I was finished with that sentence, that spirit had ran away. Now, that wasn't a moment of celebration, but a confusion. Because wait a minute, Jesus is a prophet. Allah is God. Allah is the greatest. Jesus is one of the 5 great prophets. How is it that this spirit is more afraid of the name of Jesus than the name of Allah? Yeah. And that was confusing to me. Agree with the principles that Jesus advocated, and that there's great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. And things like turn the other cheek are very important, because as opposed to an eye for an eye leaves everyone blind. So forgiveness, is important, and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. So it's like a 60-70% yes? As Einstein would say, I believe in the God of Spinoza. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. I'll be sure, I'll be saved. Why not? Sweet, we did it. Yeah. I think he just said yes. We got him. All right, we got him. Sounds good. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you still need help from the boss. You need help from the boss. What happened? We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm not taking
taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up at Kayak lihat, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, kok bisa dia mati? Mati karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau dalam iman lain mereka percaya firman Allah jadi buku, berarti di dalam buku itu ada dua natur. Yang pertama adalah Allah karena berisi firman Allah, yang kedua adalah kertas karena firman Allah itu dituang menempel dalam kertas. Ketika buku itu saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Tentu tidak. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, bukan firman Allahnya yang mati, tetapi kemanusiaannya yang mati. Yes. Yang artinya, firman Allah ketika datang menjadi manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Filipi 2. Jadi bagi kita nggak percaya Allah itu bisa mati. Tapi yang mati adalah kemanusiaannya, sebagaimana firman Allah itu tidak bisa terbakar. Yang terbakar adalah kertas. Makanya kita percaya di dalam satu pribadi Yesus, ada dua kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya adalah firman Allah, dan dia adalah manusia. Dia menambahkan kodrat kemanusiaan itu ketika dia datang ke dunia. Yohanes 1 ayat 14. Amin. That's it guys, and God bless you. God bless you. Tunggu, jangan scroll renungan firman Tuhan ini. Ini adalah Donald Trump. Dan aku bukannya mengajak kita untuk mendukung dia di area politik dan lain-lain. Enggak sama sekali ya. Tapi ada statement dia yang menurut aku bagus banget. Dia mengatakan seperti ini. We must make America pray again. Kita harus membuat Amerika berdoa lagi. Dia mengatakan bahwa butuh seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan Amerika. Dan itu bukan dirinya katanya, melainkan seseorang yang lebih tinggi daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa pengajaran Yesus dan contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesuslah yang bisa membantu negara ini. Nah, teman-teman, terlepas dia ngomong itu dengan tulus atau tidak, kan kita nggak tahu ya hati setiap orang. Tapi kita bisa belajar bahwa perkataan itu sungguh adalah perkataan yang benar. Bahwa setiap dari kita butuh juru selamat, dan itu bukanlah seorang manusia atau pemimpin negara atau pemimpin organisasi. No, juru selamat kita yang sungguhnya namanya adalah Tuhan Yesus. Makanya penting sekali untuk setiap dari kita berdoa sehari-hari, karena itu adalah cara kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu cara kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus, mengatakan, Lord, I need you. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Juru selamat dalam hidupku bukan aku sendiri, tapi juru selamat dalam hidupku adalah pribadimu, Tuhan Yesus. Apakah kamu tahu, jika waktu dapat diputar kembali, satu hal yang ingin sekali dilakukan oleh iblis dan setan adalah menggagalkan kematian dan penyaliban Kristus. Karena melalui kematian dan penyaliban Kristus, maut dipermalukan dengan total. Di mana maut berpikir ia dapat menahan Kristus di dalam kuasa kematian lebih lama. Tetapi oleh karena kuasa hidup dan kebangkitan, Kristus mengalahkan dan menginjak maut itu melalui kebangkitannya dan hidup kembali. Namun karena waktu tidak dapat diputar kembali, satu hal yang dapat dilakukan oleh iblis dan setan serta penyesat adalah memproduksi kebohongan, hoaks, dan tipuan kepada dunia, dan memungkiri penyaliban Kristus dan mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib. Karena iblis, setan, dan penyesat ingin menutupi rasa malunya, karena mereka telah dikalahkan oleh kuasa kehidupan Kristus, di mana penyaliban merupakan simbol kemenangan Tuhan yang mulia. Assalamualaikum. Saya cinta Yesus, saya percaya Yesus, karena Yesus lebih dulu menyintai saya, Yesus lebih dulu menyayangi saya, dan saya percaya Yesus adalah pemilik surga. Haleluya. Mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia,
Apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu.